Selamat datang kembali dalam tutorial penggunaan e-learning Dwi Genre Smart. Pada tutorial kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara memberikan tugas kepada mahasiswa, baik itu tugas dalam bentuk file maupun tugas dalam bentuk teks. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan tugas melalui e-learning ini. Jadi yang pertama dilakukan adalah di pertemuan keberapa kita akan memberikan tugas. Misalnya di pertemuan 2 ini tetap kita ubah dulu, hidupkan mode ubah. Jadi dihidupkan supaya bisa melakukan proses edit. Setelah itu misalnya kita ingin memberikan di pertemuan 2. Jadi buat dulu pertemuan 2. Setelah itu kita tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, di sini ada pilihan penugasan. Jadi Bapak Ibu mengklik penugasan. Nah, di penugasan ini ada beberapa field yang harus diisi. Yang pertama nama penugasan, misalnya tugas 1. Deskripsi bisa Bapak isi atau Bapak Ibu isi dengan petunjuk kepada mahasiswa bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut. Misalkan silakan di-download file penugasan, tugasan terlampir, dikerjakan paling lambat atau dikumpulkan ya, dikumpulkan atau dikirimkan ya, dikirimkan paling lambat tanggal berapa. Nah, jadi silakan ini deskripsi disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa dicentang tampilkan deskripsi di halaman kursus. Nah, selanjutnya bisa diunggah berkas. Jadi berkas penugasan tersebut. Apa itu file PDF, file Word, silakan dari Bapak Ibu yang mengunggahnya. Tergantung penugasan Bapak Ibu. Kemudian pilih file, jadi dipilih filenya. Misalnya di sini ada tugas 1. Nah, di sini open. Jadi sudah tinggal diunggah. Tinggal diunggah, kemudian kita berikan batas atau ketersediaannya, kapan bisa mulai dikerjakan, kemudian jatuh temponya kapan. Misalkan ini tanggal pengerjaannya mulai dikerjakan, kemudian jatuh temponya mungkin 1 minggu. Jadi Bapak Ibu bisa rubah, misalnya 11 Februari tetap. Ini diaktifkan centangnya dan ingatkan saya untuk menilai. Jadi Bapak Ibu nanti akan diingatkan dalam bentuk pesan di e-learning ini untuk memberikan penilaian. Ini juga bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Jadi terserah Bapak Ibu. Yang penting ketersediaan dari izin pengajuan dan jatuh tempo ini diaktifkan, 2 ini. Kemudian tipe pengajuan dapat berupa teks. Jadi kalau teks siswa menjawab langsung di e-learning ini. Sedangkan kalau pengajuannya berkas, mahasiswa itu mengupload file dalam bentuk PDF maupun Word. Nah, jumlah maksimum berkas yang dikirim cukup 1 saja, jadi jadikan 1 file dan batas unggah ini bisa diatur berapa giga, misalnya untuk menghemat penyimpanan ya standar 3 giga. Kalau hanya teks ya cukup 1 giga saja cukup ya. Kalau hanya teks tidak perlu terlalu banyak, atau file juga tidak terlalu besar untuk jawaban. Jadi tergantung soal atau tugas yang Bapak Ibu berikan. Nah, tipe berkas diterima ini tipe berkasnya adalah kalau dia diupload berupa dokumen. Nah, di dokumen ini dipilih misalnya PDF atau Word. Jadi Word ada Word Doc dan DOCX. Jadi sebaiknya dicentang 3 ini saja Bapak Ibu, jadi supaya jelas apa file yang bisa diupload sehingga mahasiswa tidak mengupload file jenis lainnya. Kemudian simpan perubahan.
Selanjutnya adalah yang perlu disetting adalah nilai. Jadi pengaturan nilai nanti poinnya berapa, ini tetap 100 biasanya. Kemudian metode penilaian langsung sederhana. Nah, kategori ini yang perlu ditentukan apakah dia tugas, kuis, kehadiran. Nah, misalnya tugas. Jadi ini masuk kategori tugas. Nanti ini bisa disetting pada gradebook atau buku penilaian. Nanti akan ada tutorial tersendiri untuk men-setting kategori penilaian ini. Kalau memang belum berisi kategori, Bapak Ibu bisa mengisi tanpa kategori. Kemudian yang lain, jadi pembatasan akses dan lain-lain bisa diabaikan Bapak Ibu, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kursus yang Bapak Ibu buat ini sudah aktif. Jadi sudah aktif. Nah, sekarang kita coba dari sisi mahasiswa. Jadi saya log out dulu. Login sebagai mahasiswa. Misalnya mahasiswa atas nama Budi Gunawan. Saya coba masuk karena mahasiswa ini telah mengikuti kelas perkuliahan dari manajemen pendidikan. Nah, di sini. Jadi ini posisi sebagai mahasiswa. Nah, di pertemuan 2 sudah muncul tugas. Jadi mahasiswa tinggal mengklik tugas 1. Nah, dan membuka file tugasnya. Jadi nanti di-download oleh mahasiswa tugasnya seperti apa dan dikerjakan dalam bentuk file. Nah, ini penugasannya. Jadi mahasiswa mengerjakan tugas ini dan jawabannya diupload dalam bentuk file. Jadi nanti mahasiswa tinggal kirim pengajuan tugas. Jadi di sini ada menu mengupload jawaban. Jadi mahasiswa bisa mengupload dalam bentuk PDF, Word, atau Word DocX 2007 ke atas. Nah, setelah itu mahasiswa tinggal menguploadnya, memilih file jawabannya. Misal jawabannya ini misalnya. Open. Nah, ini sudah dijawab oleh mahasiswa, kemudian diunggah file. Kemudian mahasiswa akan mengklik simpan perubahan. Nah, ini terkirim dan siap dinilai. Jadi mahasiswa sudah mengirimkan tugasnya. Nah, sekarang kita beralih ke akun dosen. Jadi untuk melihat bagaimana apakah petugasan itu telah sampai. Nah, ini kita lihat. Jadi jawaban dari mahasiswa. Kita lihat di mata kuliah manajemen pendidikan. Tugas yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa. Nah, di sini ada peserta 3 yang diajukan 1 dan belum dinilai 1. Jadi sudah terlihat bahwa Budi Gunawan tadi, mahasiswa tadi sudah mengajukan karena di sini ada 3, yang 2 belum mengajukan. Nah, ini waktu tersisa untuk pengumpulan. Nah, itu jika penugasan atau jawaban dari tugas dikirimkan menggunakan file. Nah, jika dijawab langsung, misalkan kita edit setelan ini. Misalnya kita gunakan teks daring, kita ganti dengan teks daring. Nah, jika teks daring, ini ada pembatasan kata, boleh diaktifkan. Jumlah maksimum berkas yang dikirim ini tidak ada, tidak perlu berkas kalau memang tidak jawabannya dalam bentuk teks. Jadi tidak perlu mengirimkan berkas. Ini dihapus saja. Nah, ini seperti ini. Batas kata tidak usah diisi batas. Penilaian sama, jadi tetap simpan dan kembali ke kursus. Nah, jika seperti ini, kita kembali ke mahasiswa, cuman kita menggunakan mahasiswa yang berbeda.
mahasiswa yang lain ya. Oke, kita gunakan NIM mahasiswa yang lain. Misalnya Tony Wijaya. Masa Tony Wijaya, karena ada 3 mahasiswa yang sudah disetting. Nah, ini manajemen pendidikan. Nah, di sini Tony Wijaya ingin menjawab tugas yang diberikan. Jadi setelah di-download ini, mahasiswanya bisa menjawab, kirimkan pengajuan tugas dan laporan. Nah, jadi mahasiswanya bisa menjawab di sini dalam bentuk teks. Jadi menjawab langsung, misalnya nomor 1 jawabannya apa, kemudian nomor 2 jawabannya apa, nomor 3 dan seterusnya. Jadi di sini jawaban yang dikirimkan dalam bentuk teks daring, jadi tidak perlu mengupload file. Jadi itu pilihan dari Bapak Ibu untuk memberikan ke mahasiswa, mau dijawab langsung di e-learning ataupun dikirim dalam bentuk file. Jadi diklik simpan perubahan. Nah, di sini mahasiswa sudah menjawab. Jadi terlihat jawabannya. Nah, demikian tutorial untuk memberikan penugasan kepada mahasiswa baik dalam bentuk teks daring maupun dalam bentuk file. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya. Terima kasih.